Allahumma sholli ala Insyaallah semoga bermanfaat dan dapat kita sampai di kembali. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kepada Allah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang berbahagia, dalam suasana kita bersyukur kehadirat Allah atas anugerah berupa kesehatan, keamanan, kenyamanan, kegembiraan dan kebahagiaan yang kita peroleh. Mari kita lanjutkan zikir kita setelah selesai salat subuh berjamaah dengan membaca Al-Quranul Karim. Kita coba merefleksikan, mengaitkan ayat yang kita baca dengan kondisi keadaan kita masing-masing dalam rangka menyempurnakan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu saya mohon kepada kita untuk membuka surat Al-Anfal, surat yang ke-8, ayat 27 sampai 29. Surat Al-Anfal ayat 27 sampai dengan 29. Di surat Al-Anfal ya, surat 8 ya. Udah Pak, udah ketemu? Udah ketemu ya? Mari kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allah 'indahu ajrun 'azim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Wallahu dzul fadlil 'adzim. Sadaqallahul 'adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang buruk. Dengan nama Allah yang Maha Kasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui
Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Maha benar Allah dalam segala firman. Inilah rangkaian ayat dari surah Al-Anfal, surat yang menyangkut tentang bagaimana Islam mengatur tentang masalah pembagian harta rampasan perang yang disebut namanya Al-Anfal atau Ghanimah. Nah, pada ayat-ayat ini Allah Azza wa Jalla memberikan sebuah gambaran sangat mungkin terjadi ketika sebuah peperangan dimenangkan kaum muslimin. Allah menghalalkan harta rampasan perang itu untuk diambil, dikuasai oleh para prajurit yang memenangkan peperangan. Bisa kita bayangkan betapa beratnya tugas Rasulullah dalam rangka membagi harta rampasan perang itu. Nah, disitulah kemudian betapa soal pembagian harta rampasan perang yang kemudian nanti menyangkut tentang tugas Nabi 1/5 untuk beliau, kemudian sebab sisanya itu dibagi-bagikan kepada prajurit. Karena itu prinsip yang utama di dalam soal itu adalah jangan sampai ada yang khianat. Jadi asal usul soal khianat itu yang berulang kali disebut dalam Quran untuk konteks surah Al-Anfal ini adalah masalah kejujuran seorang panglima, seorang komandan untuk membagi-bagi harta rampasan perang. Tentu saja doktrin yang disebut namanya jangan khianat, pelihara takwa itu tidak hanya semata soal yang terkait dengan nikmat yang diberikan Allah, tapi dalam hampir semua kehidupan akan sangat menyangkut tentang masalah amanah. Itu yang pertama. Kedua, rangkaian ayat yang kita baca dari 27 sampai 29 surah Al-Anfal itu menyangkut dua sifat yang sangat berlawanan. Dua hal yang oposit. Satu soal larangan khianat, satu perintah takwa. Maka diawali keduanya dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Satu bahagian larangan yang mesti dijauhi, satu hal yang mesti harus tetap selalu berada pada kita. Dengan kata lain, antara amanah dengan takwa itu adalah dua sifat yang sangat bertentangan. Tidak mungkin keduanya menyatu, karena itu kita harus pilih satu, mau khianat atau takwa. Kalau mau takwa, maka khianat dihapus. Kalau mau khianat, takwa jangan diharap akan ada dalam diri, dalam hati kita. Saya mau sebutkan selanjutnya hadirin ringkasan tentang asbabun nuzul dari ayat ini. Latar belakangnya katakanlah begitu ya. Ada seorang yang bernama Abu Lubabah. Abu Lubabah ini seorang sahabat Nabi. Lalu Abu Lubabah ini pernah bermasalah dulu ketika dalam sebuah perjalanan jauh menuju peperangan. Rasulullah perintahkan semua para sahabat berangkat ke peperangan yang sangat berada pada musim panas. Maka Abu Lubabah bersama teman-teman pura-pura sibuk. Lalu kemudian mengatakan pada Rasul, kami ada sibuk nih Rasulullah, berangkat aja lah dulu, kami nyusul. Karena itu Abu Lubabah bersama teman-teman kelompoknya tidak ikut ke peperangan. Itu suatu pelanggaran. Perintah itu adalah sebuah pelanggaran. Artinya sebuah hal yang dia sampaikan secara tidak jujur.
Ternyata dalam perjalanan Nabi diberitahu oleh Allah tentang Abu Lubabah. Itu dia katakan alasannya mau panen sedikit kurma dan sebagainya. Itu hanya alasan pura-pura saja. Jadi Abu Lubabah dianggap sudah mengkhianati Allah dan Rasulnya. Ketika terjadi penyelesaian perang Bani Quraizah. Perang Bani Quraizah itu adalah perang yang terakhir antara Rasulullah berhadapan dengan Yahudi. Mengapa? Yahudi ini berkhianat. Semula kan ada perjanjian muahadah. Andai kata ada musuh hendak menyerang Madinah, kita sebagai warga Madinah, kata Rasulullah, apakah Muslim atau Yahudi, Kristen, pokoknya semua orang harus sama-sama mempertahankan wilayah, kedaulatan wilayah kita di Madinah. Bahasa kita sekarang wilayah negara. Oke, tanda tangan semua, tapi kemudian orang-orang Yahudi diam-diam berkonspirasi dengan orang-orang Quraisy. Diam-diam mereka menyusun strategi bagaimana bersama-sama menghancurkan Nabi dan para sahabat. Terjadilah perang Ahzab dan pada saat itu Rasulullah dapat mengalahkan orang-orang Yahudi. Nah, kemudian terjadilah peristiwa yang disebut namanya Bani Quraidah. Mereka telah mengkhianati perjanjian itu dan hukuman terhadap mengkhianati janji adalah harus diperangi. Maka terjadilah pengepungan terhadap Bani Quraidah. Lalu Rasulullah dapat kemenangan dan seperti tadi timbullah persoalan mau diapakan ini orang-orang Bani Quraidah. Orang-orang Bani Quraidah minta supaya soal mereka diadili oleh orang yang mereka tunjuk sendiri. Kalau tidak salah siapa yang ditunjuk? Entah Sa'ad bin Mu'az atau apa. Ya sesuai dengan hukuman yang berlaku pada waktu itu, maka hukumannya adalah mereka harus dibunuh. Dipotong leher. Pancung. Nah lalu kembali pada Abu Lubabah. Abu Lubabah bertanya mengenai soal bagaimana hukuman terhadap Bani Quraidah yang sudah kalah perang, yang dulu orang-orang Yahudinya berkhianat, melanggar perjanjian fakta integritas pertahanan bersama terhadap Madinah. Maka orang katakan, mereka sembelih, potong leher. Pada saat itulah Abu Lubabah ingat dengan dirinya. Wah, saya dulu juga pernah khianat. Pernah juga dulu khianat kepada Allah dan Rasul. Atas dasar itulah Abu Lubabah itu Allah Subhanahu wa taala kemudian menunjukkan jalan. Maka akhirnya Abu Lubabah yang merasa sudah pernah mengkhianati Allah dan Rasul itu lalu mencoba untuk bertobat secara terang-terangan, yaitu dengan cara dia mengikatkan dirinya di tiang masjid selama 9 hari. Biar orang tahu ini loh kami sudah berkhianat kepada Allah dan Rasul. Ada yang mengatakan 9 hari. Dia tidak mau makan, tidak mau minum sampai nanti urusan mereka ditentukan oleh Allah dan Rasul. Sampai akhirnya turunlah ayat yang memberikan ampunan dan menerima taubat Abu Lubabah. Abu Lubabah kemudian dilepaskan oleh Rasulullah dari tiang di mana dia mengikatkan dirinya sendiri di tiang tersebut bersama dengan temannya. Menjadilah taubat Abu Lubabah itu menjadi pelajaran betapa bahayanya, betapa marahnya Allah dan Rasul terhadap mereka yang berkhianat. Ketika Abu Lubabah itu ditanya bagaimana keadaanmu? Demi Allah, la ahillu nafsi hatta yakuna Rasulullah walladhi yahulluni faja'ahu fahallahu biyadihi. Saya tidak akan melepaskan diri saya dari tiang masjid ini sampai Rasulullah sendiri yang melepaskan saya dari ikatan ini. Begitulah kemudian turun ayat dalam Quran, maka lalu Abu Lubabah dilepaskan dari tiang itu. Menjadilah soal khianat menjadi pelajaran berharga. Turun ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul.
Hai orang-orang beriman, jangan kalian mengkhianati Allah dan Rasul. Wa takhunu amanatikum. Kalian pasti nanti akan berkhianat terhadap amanat yang sudah kalian pikul. Amanatikum. Jadi bentuknya jamak. Amanat tidak hanya satu. Dalam berbagai bentuk bisa terjadi kita memikul amanah. Wa antum ta'lamun. Kalian mengetahui diri kalian sendiri sudah berkhianat terhadap amanat yang kalian pikul. Jadi satu kasus bisa menyebabkan turun ayat dan itu bersifat umum kepada kita semua. Wa'lamu, ketahuilah, annama amwalukum wa auladukum. Contoh amanat itu apa? Ketahui oleh kalian bahwasanya hartamu, anak-anakmu itu adalah ujian, fitnah. Anak-anak harta disebut namanya ujian. Betapa beratnya orang tua memikul amanat membesarkan anak, terutama ibu, mulai sejak dari hamil, melahirkan sampai membesarkan, itu adalah amanah yang diberikan Allah kepada orang tua. Ayah diberi tugas memberi makanan, menyediakan tempat, memberi pakaian, semua biaya dibebankan kepada ayah sebagai suami, sedangkan ibu sebagai istri itu dibebankan tugas mengurus rumah tangga. Nah, ini adalah soal ujian. Dan karena itu ujian yang diberikan Allah kepada kita adalah menyangkut terutama lebih dulu adalah masalah rumah tangga kita sendiri. Jadi hadirin, ayat itu ditutup dengan kata-kata wa annallaha indahu ajrun azim, bahwasanya di sisi Allah tersedia pahala yang besar. Mari kita coba hadirin selanjutnya mengartikan ayat ini. Artinya ini himbauan, hai orang-orang mukmin yang sudah benar keyakinan akidahnya, janganlah kalian sampai mengkhianati Allah dan Rasul. Soal yang terkait dengan kewajiban yang diberikan Allah, laksanakan dengan sebaiknya. Larangan jauhi, sebagaimana yang kalian ketahui, beragama itu berarti adalah sebuah amanah yang harus dipikul. Oleh karena itulah kata-kata amanah di dalam pemahaman yang diberikan secara sederhana dalam tafsir Al-Munir, bahwa kata-kata khianat, kata-kata khianat itu berarti apa? Khana yakhunu khianah. Jadi bentuk masdar daripada kata-kata khana adalah khianat. Khianat itu pada dasarnya apa artinya? Pertama, makna kata khianat itu adalah an-naqsu wa ikhlaful murtaja. Itu yang pertama. Khianat adalah mengurangi dari yang seharusnya dan melakukan sesuatu tindakan atau perbuatan, perkataan yang berlawanan dengan maksud yang diharapkan. Tuh. Mengatakan sesuatu, mengucapkan sesuatu yang ternyata nanti dari segi perbuatannya berlawanan dari apa yang diharapkan dari kata-kata yang dipegang orang itu. Oleh karena itulah kata-kata khianat itu menyangkut tentang hal yang penting sekali, sehingga dari asal kata khianat diambillah kesimpulan. Apakah khianat? Khianat itu adalah lawan dari amanah. Amanah diberikan orang kepada kita. Kalau andai kata amanah itu 100, kita jalankan 75, berarti yang 25 itu adalah khianat. Karena kita an-naqsu. Begitulah kata-kata khianat pasti akan berlawanan maknanya dengan amanah dan kewajiban menyempurnakan sesuatu yang menjadi beban dipikulkan kepada kita. Oleh karena itu kata-kata amanah
akan sangat luas sekali maknanya. Sangat luas cakupannya. Tidak. Tadi disebutkan amanah, jangan kamu khianati Allah dan Rasul. Apa artinya? Kita mendapat beban dari Allah menjalankan kewajiban syariat. Andai kata ada di antara kewajiban syariat yang tidak kita jalankan, sementara kita mampu melaksanakan, pada dasarnya pada saat itu kita sudah mengkhianati Allah dan Rasulnya. Contohnya ketika kita sholat, kita kan selalu memuji Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi. Wahai Allah, hanya kepada Engkaulah, bagi Engkaulah segala pujian sepenuh langit, sepenuh bumi. Atau bagi kita yang membaca doa iftitah, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Lalu inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati billahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Itu kan janji ya, ucapan. Ternyata nanti dalam perbuatan, perilaku kita berbeda dengan yang kita ucapkan. Sama artinya kita telah mengkhianati apa yang kita ucapkan di dalam salat. Itulah sebabnya kata-kata itu dikatakan, jangan kamu khianati Allah dan Rasul. Wa antum ta'lamun. Kamu kan mengkhianati dirimu sendiri. Padahal waktu itu kamu tahu bahwa kamu sudah berkhianat. Jadi hadirin, jadi karena itu khianat bisa mencakup dosa-dosa besar, dosa kecil, menyangkut tentang suatu kewajiban yang harus dijalankan, padahal kita sanggup, dan karena itulah sifat khianat itu haruslah dijauhi. Hadirin, sehingga di dalam hadis Nabi, agama itu terletak intinya pada apa yang disampaikan Rasulullah dalam khutbah beliau, la imana liman la ahdalahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak melaksanakan janji. Karena kalau kita tidak melaksanakan janji, la imana liman la ahdalahu, tidak menjalankan apa yang kita janjikan, pada saat itu sungguhnya kita sudah berkhianat. Karena itu pula lah kata-kata khianat menempel dengan sifat nifaq, munafik orangnya. Na'udzubillahi min dzalik, kita berlindung pada Allah. Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, Rasul katakan, hadis yang populer di kalangan kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafik salasun, 3 tanda munafik. Idza haddatsa kadzaba, kalau berbicara, memberitakan, menginfokan satu, bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji ingkar, mengingkari. Wa idza tumina khana, kalau dipercaya khianat. Padahal wa in shoma wa shalla wa za'ima annahu muslim, padahal dia puasa, padahal dia salat, dan dia mengklaim dirinya sebagai muslim. Itu Pak, inilah mungkin pelajaran paling berharga bagi kita pagi ini. Proses kita membersihkan diri di masjid menunjukkan bahwa banyak sekali dari dosa kesalahan yang kita seharusnya bertobat minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hadirin, mengapa manusia itu khianat? Sebab utama manusia khianat itu adalah disebutkan dalam ayat tadi itu. Hubbul amwal wal aulad. Kita itu begitu mencintai harta, menggantungkan hidup kita semata-mata kepada harta, lupa kita pada Allah dan Rasulnya. Kenapa manusia khianat? Karena urusan keluarga, urusan anak. Inilah yang terjadi di negara kita sekarang ya.
Kita sama-sama tahulah kita betapa itu persoalan khianat sudah terlihat sekali dalam berbagai isu-isu politik pemerintahan yang kita lihat sekarang. Pokok utama negara kita ini mengalami masalah besar adalah karena khianat. Mengapa khianat? Soal rakus harta, soal kepentingan keluarga. Allah ingatkan itu. Oleh karena itu, apa kata Dr. Wahbah Zuhaili dalam tafsir yang kita jadikan rujukan ini? Karena sebab manusia khianat itu adalah kepentingan harta dan anak dalam segala aspeknya, maka Allah mengingatkan dalam ayat yang kita baca, ala annahu yajibu alal aqil ayyahtariza an mudari dzalikal. Orang yang punya akal sehat, mempunyai nalar yang sehat, wajib dia menjaga diri, berhati-hati terhadap bahaya mencintai harta dan keluarga. Orang nanti bisa menjadi silau melihat harta, lupa bahwa pada saat itu sebenarnya sedang menjalankan amanah. Ya. Jadi inilah ujian yang berat. Dikatakan tadi harta dan anak itu adalah fitnah. Apa arti fitnah? Mihnah, ujian. Ujian dari Allah. Jabatan, kedudukan, harta, anak, semuanya adalah ujian dari Allah. Bagaimana caranya kita bisa selamat dalam mengelola nikmat yang diberikan Allah berupa kekuasaan, harta, dan sebagainya. Seperti yang kita katakan tadi, betapa beratnya ujian yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dalam rangka membagi harta rampasan perang. Jadi kalau kita nanti membaca surat Al-Anfal secara keseluruhan, ingatlah persoalan khianat itu berawal dari harta rampasan perang. Lalu kemudian menjadilah dia dalil umum agar kita itu lolos dari ujian itu. Jadi hubbul mal, mencintai harta, menyebabkan manusia menjadi tamak, greedy. Bahasa Inggrisnya sekarang greedy. Menjadi rakus, tama'un fi kasbihi waddikhari. Rakus ketika berbagai cara menghalalkan segala cara untuk mengumpulkan harta sebanyaknya, lalu kemudian menyimpannya, iddikhar. Lalu kemudian bakhil. Nah, kata Dr. Wahbah, rakus, menyimpan harta, lalu kemudian bakhil, tidak mau netes ke orang lain. Lalu tidak menjalankan kewajiban terhadap Allah, yaitu berupa zakat. Zakat itu adalah hak Allah yang wajib dipenuhi oleh manusia pemegang harta untuk kesejahteraan orang lain. Tidak berbuat kebaikan kepada fakir dan miskin. Tidak mau menyumbangkan harta bagi amal kepentingan, amal perbuatan sosial, perbuatan kebaikan. Tidak mau berbuat ihsan. Na'udzubillah, inilah hadirin barangkali pelajaran pertama yang kita peroleh dari ayat ini. Sejauh mana kadar kita khianat terhadap diri, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tadi wa antum ta'lamun. Kalian mengetahui mana yang sesungguhnya kalian sudah berkhianat, mana yang kalian sedang menjalankan amanat. Sedangkan bagi mereka yang lulus dari sebuah ujian, Allah katakan, kalau kalian lulus dari ujian menjalankan amanat, jauh dari khianat, wa annallaha indahu ajrun azim. Kalian nanti akan mendapatkan pahala yang besar setelah kalian lulus dalam menjalankan amanat. Ya. Mari kita lanjutkan pada ayat kedua, hadirin. Jadi khianat jauhi. Sekarang lawan dari khianat adalah takwa.
Allah haramkan khianat, Allah wajibkan takwa. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, in tattaqullaha, jika kalian bertakwa pada Allah, yaj'al lakum furqana, Allah berikan kepada kalian 3 macam anugerah, 3 macam pemberian kepada kita orang mukmin yang bertakwa. Yang pertama apa? Yaj'al lakum furqana, Allah berikan kepada kalian furqan. Furqan itu artinya kemampuan membedakan antara yang hak dengan yang batil. Dengan cara semacam itu, kalian akan mendapatkan kemenangan, mendapatkan sukses. Ya, ini jadi dikatakan, mengapa disebut furqan? Karena furqan memisahkan antara yang hak dengan yang batil, antara kufur dengan iman. Itu bicara mengenai masalah furqan. Jadi kalau kita mendapatkan furqan, apa sesungguhnya di balik furqan itu? Hati nurani. Tadi kan kita katakan yang namanya khianat itu kan berbeda ucapan dengan apa yang dalam hati. Berbeda antara apa yang kita lakukan dengan ucapan yang kita sampaikan pada orang lain. Jadi ketika kita mendapatkan anugerah furqan, kita bersedia melaksanakan apa yang dikatakan oleh hati nurani. Allah sebutkan yaj'al lakum furqana, kemampuan kita memisahkan hak dan batil. Hati nurani lah yang memerintahkan akal berpikir. Hati nurani yang mengatakan, yang membantu hawa nafsu untuk berbuat menurut jalur Quran dan hadis Nabi. Karena itu Nabi mengatakan at-taqwa hahun. Takwa itu terletak dalam dada. Mungkin dalam bahasa kita, takwa itu terletak pada kemampuan manusia mendengar hati nurani. Jadi kalau manusia sudah mendengar hati nurani, disitulah dia akan dapat memisahkan hak dengan yang batil. Yang kedua apa? Wa yukaffiru ankum sayyi'atikum. Kalau kalian bertakwa, Allah hapus, Allah lakukan written off, hapus segala kesalahan yang pernah kalian lakukan. Dan yang ketiga, wa yaghfir lakum, Allah ampuni dosa-dosamu. Kita berusaha menghapus kesalahan kita. Cara menghapus kesalahan, salat 5 waktu. Nabi mengatakan, kalian lihat tak seandainya, ini di Arab ya, di zaman Nabi kan sulit sekali menemukan suatu kondisi keadaan di mana ada sungai. Nah, Nabi katakan, menurut kalian gambaran imajinnya, bagaimana kalau di depan rumah kita ada sungai? Terus gimana ya Rasulullah? Kalau di depan rumah kita ada sungai, kita mandinya 5 kali sehari. Masih ada nggak daki kotoran nempel pada tubuh kita? Ya 5 kali mandi sehari, semalamnya nggak ada lah. Masa masih ada daki kotoran? Oh, mandinya 5 kali sehari semalam. Nah, gitulah sholat kata Nabi. Sholat itu mengkafarah, menghapus dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Hadirin, jadi 3 macam kurnia yang diberikan Allah ini disebutkan wallahu dzul fadlil azim. Bagi Allah, Allah itu adalah memiliki anugerah yang besar. Pahala bagi manusia yang bertakwa disebutkan 3 macam. Ya. Segala upaya, segala apa yang kita dapat memisahkan antara yang hak dengan yang batil, itulah dia makna hakiki dari takwa. Ya. Ini di sini kita akan merasakan
Dengan Furqan, Allah kemudian melapangkan hati dan pikiran kita. Bukankah anugerah Allah kepada kita itu kan 3 ya Pak? Pertama, akal. Kedua, rasa. Ketiga, hati nurani. Dari yang ketiganya mana yang pokok ini? Kira-kira mana yang pokok Pak? Akal melahirkan kecerdasan, ilmu pengetahuan. Dengan akal kita bisa menciptakan berbagai hal di mana kita dapat merambah berbagai kesulitan yang ada di depan kita, lalu kemudian kita bisa maju. Dengan akal lahir ilmu dan teknologi. Itu akal. Tapi juga akal bisa menyalurkan kehendak kita bagaimana dengan akal yang bulus kita dapat manusia bisa berbuat zalim, berbuat fasad, merusak, dan bahkan menumpahkan darah. Itu juga akal. Jadi ada positif, ada negatif dari nikmat diberikan Allah pada kita. Yang kedua adalah rasa. Rasa melahirkan karya seni. Rasa melahirkan ada perasaan senang, keindahan. Itu rasa itu. Jadi tidak benar kalau agama itu membunuh, menghabiskan, melarang segala rasa. Rasa melahirkan kesenian, rasa melahirkan musik, rasa melahirkan sastra, kata-kata indah, keindahan. Ini masjid ini kan karena ada imajinasi bagaimana bentuk bangunan yang bagus. Itu adalah rasa. Tapi rasa itu juga bisa membawa manusia apa yang disebut namanya hawa nafsu. Hawa nafsu juga bisa liar. Disitulah terjadi nanti kesenangan manusia karena rasa. Di situ ada zina, ada judi, ada narkoba. Itu kenapa? Manusia ingin melampiskan apa yang jadi keinginannya. Nah yang ketiga apa? Hati nurani. Hati nurani itu yang kata Rasulullah tadi, at-taqwa hahuna. Kalau hati kita tidak bersih, ya itu disitulah sumbernya yang disebut tadi itu ya. Di situ ada nifak, ada khianat, ada syirik, ada apalagi ada di situ keinginan untuk menggelapkan, penggelapan, pengkhianatan. Itu semuanya hati kita. Jadi kalau kita pikir Pak, ada akal, ada rasa, ada hatimu. Maka ketiga-tiganya itulah kemudian Rasul katakan at-taqwa hauna. Takwa itu ada di sini. Jadi kalau hati kita baik, hati kita bersih, maka nanti dengan hati yang bersih dia perintahkan akal. Dia kendalikan rasa kita. Menjadilah anugerah Allah berupa akal, rasa dan hati, atau kita balik, hati, rasa dan akal menjadi sempurna membuat kita bahagia di dunia dan akhirat. Itulah sebabnya doa Rasulullah itu apa? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairum man zakkaha. Wahai Allah, anugerahkanlah kepada nafsuku, kepada hatiku, kepada keinginanku, ketakwaannya. Wa zakkiha, bersihkanlah hatiku wahai Allah. Karena Engkau lah yang sebaik-baik membersihkan hati. Karena hati kita bersih, mengalirlah semua perbuatan yang baik. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh bahagia orang yang membersihkan hatinya, dan sungguh celaka manusia yang mengotorkan hatinya. Hadirin, itulah jadi dengan Furqan kita mendapatkan kafarat wa kaffir anna sayyi'atina. Hapuskanlah segala kesalahan-kesalahanku ya Allah. Hapuskan segala dosa kesalahanku. Karena apa? Karena dengan takwa kita mendapatkan anugerah. Dan yang ketiga, lalu kemudian kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira begitulah hadirin.
Takwa merupakan cahaya di dunia dan akhirat. Takwa membawa kita bahagia di dunia dan akhirat. Dan karena itu untuk mewujudkan cita-cita kita untuk bisa selamat hidup dunia dan akhirat, hendaklah kita senantiasa merawat takwa kita. Saya kira gitu Pak. Ada yang mau bertanya? Kita bisa simpulkan sendiri pengajian pagi ini, pengajian untuk refleksi, koreksi diri. Ini mengaji ini ibadat orang akupunktur kali Pak ya. Orang saya kan belum pernah akupunktur ya. Tadi akupunktur itu kan dokter akupunktur tahu titik-titik mana fisik kita ini yang bermasalah. Kalau bahasa itu kita pakai, oh rupanya ini titik-titik anunya nih, titik-titik khianat ini. Diri kita ini jadi rusak karena khianat ini. Nah, titik-titik khianat itulah yang harus kita beresi. Karena khianat melahirkan tadi curang, menggelapkan, menyatakan kata-kata yang tidak jujur. Itu orang apa namanya ya, pagi katanya A, nanti sore B, selalu berbeda. Nah, kita sedang membersihkan diri kita. Fihi rijalu yuhibbuna iyyatatahharu. Di masjid terdapat sejumlah orang yang sedang membersihkan hati, membersihkan kepribadian akhlaknya. Semoga hadirin itu kesimpulan pertama, jauhi khianat dan mari kita rawat ketakwaan dengan sebaik-baiknya. Karena dengan takwa Allah anugerahkan kita 3 hal. Pertama, mampu membedakan antara yang hak dengan yang batil, disebutkan furqan, antara iman dan kafir. Ya kan, antara khianat dan amanah, itu furqan. Yang kedua, Allah anugerahkan kita kafarah, penghapusan segala kesalahan. Dan yang ketiga, Allah anugerahkan pada kita maghfirahnya. Demikian, terima kasih. Kalau tidak ada yang bertanya, saya cukupkan demikian. Mohon maaf kalau saya salah. Saya minta ampun pada Allah jika salah dalam menafsirkan ayat ini. Semoga bermanfaat ibu bapak semuanya. Wabillahi hidayah taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka